Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran inovatif. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Rizky Fadila Rahmadianti. Yang kedua, Rizky Nurisna Fitrianingsih. Yang ketiga, Sastria Darul Ulfahmi. Yang keempat, Septian Alfa Rizky Pratama. Dan yang kelima, Setiawan Tri Aditama. Selanjutnya, kita akan langsung menuju ke pembahasan utama, yaitu mengenai pengertian pembelajaran inovatif. Dari segi definisinya, pembelajaran inovatif adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga berbeda dengan pembelajaran pada umumnya yang dilakukan oleh guru. Pembelajaran inovatif lebih mengarah pada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Proses pembelajaran dirancang, disusun, dan dikondisikan untuk siswa agar mudah dalam belajar. Artinya, pembelajaran ini lebih memberikan peluang kepada siswa untuk merekonstruksi pengetahuan secara mandiri dan dimediasi oleh teman sebayanya. Selanjutnya, model pembelajaran kooperatif. Pengertian dari pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Menurut Sunal dan Hans dalam Isjoni mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan suatu cara pendekatan atau serangkaian strategi yang khusus dirancang untuk memberi dorongan kepada siswa agar bekerja sama selama proses pembelajaran. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kooperatif. Yang pertama, hasil belajar akademik. Dalam pembelajaran kooperatif, walaupun mencakup berbagai tujuan sosial, itu juga meningkatkan prestasi siswa atau tugas akademik penting lainnya. Menurut para pengembang model pembelajaran kooperatif, telah menunjukkan bahwa model struktur hadiah kooperatif telah mampu meningkatkan nilai siswa dalam pembelajaran akademik dan perubahan norma yang terkait dengan hasil pembelajaran. Yang kedua, penerimaan perbedaan individu. Tujuan lain dari model pembelajaran kooperatif adalah penerimaan luas orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, kelas sosial, kemampuan, dan kecacatan. Yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial. Tujuan dari pembelajaran ini untuk mengajarkan keterampilan kolaborasi siswa, bahwa keterampilan sosial penting bagi siswa karena saat ini banyak orang muda masih kurang dalam keterampilan sosial. Selanjutnya, ciri-ciri pembelajaran kooperatif. Pertama, siswa dalam kelompok secara kooperatif melengkapi materi pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Kedua, kelompok dibentuk dari siswa yang mempunyai kemampuan berbeda, baik tingkat kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Jika memungkinkan, anggota kelompok berasal dari berbagai ras, budaya, suku, dan memperhatikan kesetaraan gender. Ketiga, penghargaan lebih ditekankan dalam kelompok daripada masing-masing individu. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Terdapat 6 langkah dalam model pembelajaran kooperatif. Pertama, menyampaikan tujuan serta motivasi siswa. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengkomunikasikan kompetensi dasar yang ingin dicapai dan memotivasi siswa. Kedua, penyajian informasi. Guru memberikan informasi kepada siswa. Ketiga, atur siswa menjadi kelompok belajar. Guru dalam hal ini memberitahu pengelompokan siswa dalam belajar. Keempat, membimbing kelompok belajar. Guru mempunyai tugas memotivasi dan memfasilitasi pekerjaan siswa dalam kelompok belajar. Dan yang kelima, evaluasi. Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi pembelajaran yang telah ditetapkan. Keenam, berikan penghargaan. Guru dalam hal ini mempunyai peran menghargai hasil belajar individu dan kelompok. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pembelajaran kooperatif. Kelebihan dari pembelajaran kooperatif, yang pertama,
Pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan dengan kata-kata secara verbal dan membandingkannya dengan ide-ide orang lain. Kedua, dapat membantu anak untuk respek pada orang lain dan menyadari akan segala keterbatasannya serta menerima segala perbedaan. Yang ketiga, dapat membantu memberdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar. Yang keempat, dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk menggunakan informasi dan kemampuan belajar abstrak menjadi nyata atau real. Lalu, kekurangan dari pembelajaran kooperatif. Ciri utama kooperatif adalah bahwa siswa saling membelajarkan. Oleh karena itu, jika tanpa peer teaching yang efektif, maka dibandingkan dengan pengajar langsung dari guru. Hal ini bisa terjadi cara belajar yang demikian apa-apa yang seharusnya dipelajari dan dipahami tidak pernah dicapai oleh siswa. Lalu yang kedua, penilaian yang diberikan dalam pembelajaran kooperatif didasarkan kepada hasil kerja kelompok. Yang ketiga, keberhasilan kooperatif dalam upaya mengembangkan kesadaran berkelompok memerlukan periode yang cukup panjang. Dan hal ini tidak mungkin dapat tercapai hanya dengan satu kali penerapan strategi ini. Walaupun kemampuan bekerja sama merupakan kemampuan yang sangat diperlukan untuk siswa, akan tetapi banyak aktivitas dalam kehidupan yang hanya didasarkan kepada kemampuan secara individual. B. Model pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu seperti benda, manusia, atau peristiwa secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Pembelajaran inquiry menekankan kepada proses mencari dan menemukan. Materi pelajaran tidak diberikan secara langsung. Peran siswa dalam pelajaran ini adalah mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing siswa untuk belajar. Tujuan pembelajaran inquiry. Yang pertama, mengembangkan sikap keterampilan siswa untuk mampu memecahkan masalah, serta mengambil keputusan secara objektif dan mandiri. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir para siswa yang terdiri atas keterampilan-keterampilan yang memerlukan latihan dan pembiasaan melatih kemampuan berpikir melalui proses alam, situasi yang benar-benar dihayati. Yang ketiga, mengembangkan sikap ingin tahu, berpikir objektif, mandiri, kritis, analitis, baik secara individual maupun berkelompok. Ciri-ciri pembelajaran inquiry. Ciri utama dalam pembelajaran inquiry adalah sebagai berikut. Yang pertama, inquiry menekankan pada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Dalam proses belajar, tidak hanya menerima, melainkan juga menemukan sendiri inti dari materi. Yang kedua, seluruh aktivitas siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Langkah-langkah pembelajaran inquiry. Yang pertama, membina suasana yang responsif di antara siswa. Yang kedua, mengemukakan permasalahan untuk diinkuirikan atau ditemukan. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan yang diajukan bersifat mencari atau mengajukan informasi terkait masalah yang diberikan. Keempat, merumuskan hipotesis atau memperkirakan jawaban dari pertanyaan tersebut. Sedangkan guru membantu dengan pertanyaan-pertanyaan pancingan. Yang kelima, menguji hipotesis. Yang keenam, pengambilan kesimpulan dilakukan oleh guru dan siswa. Kelebihan model pembelajaran inquiry.
Yang pertama, metode inquiry memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang kedua, metode inquiry merupakan metode yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern, yang menganggap belajar adalah perubahan tingkah laku berkat adanya perubahan. Yang ketiga, keuntungan lain adalah metode pembelajaran ini dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Artinya, siswa yang memiliki kemampuan belajar yang bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Kekurangan model pembelajaran inquiry. Yang pertama, jika metode inquiry digunakan sebagai metode pembelajaran, maka akan sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua, metode ini sulit dalam merencanakan pembelajaran karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Yang ketiga, dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang sehingga sering guru sulit menyesuaikannya dengan waktu yang lebih ditentukan. Poin selanjutnya yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Pengertian pembelajaran berbasis masalah. Menurut Komalasari, pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari mata pelajaran. Dalam hal ini, siswa terlibat dalam penyelidikan untuk pemecahan masalah yang mengintegrasikan keterampilan dan konsep dari berbagai isi materi pelajaran. Peran guru pada model pembelajaran masalah ini yaitu sebagai fasilitator dan membuktikan asumsi juga mendengarkan perspektif yang ada pada siswa, sehingga yang berperan aktif di dalam kelas pada saat pembelajaran adalah siswa. Slide selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran berbasis masalah. Prinsip-prinsip proses pembelajaran model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning yang harus diperhatikan yaitu poin pertama, konsep dasar atau basic concept. Pada pembelajaran ini, guru dapat memberikan konsep dasar, petunjuk, atau referensi yang diperlukan dalam pembelajaran. Poin kedua yaitu pendefinisian masalah atau defining the problem. Dalam fase ini, guru menyampaikan permasalahan dan dalam kelompoknya, siswa melakukan berbagai kegiatan. Yang pertama, brainstorming. Brainstorming merupakan setiap anggota mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap masalah secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Yang kedua, melakukan seleksi untuk memilih pendapat yang lebih fokus atau terarah pada penyelesaian masalah. Yang ketiga, melakukan pembagian tugas dalam kelompok untuk mencari referensi dalam memecahkan permasalahan. Poin ketiga yaitu pembelajaran mandiri atau self-learning. Masing-masing siswa mencari berbagai sumber yang dapat memperjelas masalahnya. Misalnya, dari buku atau artikel di perpustakaan, internet, atau guru atau narasumber yang relevan untuk memecahkan masalah tersebut. Poin keempat yaitu pertukaran pengetahuan atau exchange knowledge. Setelah mendapatkan sumber untuk keperluan pendalaman materi secara mandiri, pada pertemuan berikutnya, siswa berdiskusi dalam kelompoknya untuk mengklarifikasi capaiannya dan merumuskan solusi dari permasalahan. Slide selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah. Poin pertama, yaitu ada orientasi siswa pada masalah. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik atau bahan dan alat, apa yang diperlukan bagi penyelesaian masalah, serta memberikan motivasi kepada siswa agar menaruh perhatian terhadap aktivitas penyelesaian masalah. Yang kedua, mengorganisasi siswa. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan pembelajaran agar relevan dengan penyelesaian masalah. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Guru mendorong siswa untuk mencari informasi yang sesuai, melakukan eksperimen, dan mencari penjelasan dan pemecahan masalah.
Yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil. Guru membantu siswa dalam perencanaan dan perwujudan hasil yang sesuai dengan tugas yang diberikan. Yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi terhadap hasil penyelidikannya serta proses-proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Slide selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis masalah. Menurut Haryanto dan Warsono, kelebihan dari penerapan model pembelajaran berbasis masalah antara lain, siswa akan terbiasa menghadapi masalah dan merasa tertantang untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memupuk solidaritas sosial dengan terbiasa berdiskusi dengan teman-teman sekelompok, kemudian berdiskusi dengan teman-teman sekelasnya. Yang ketiga, semakin mengakrabkan guru dengan siswa. Yang keempat, karena ada kemungkinan suatu masalah harus diselesaikan siswa melalui eksperimen, hal ini juga akan membiasakan siswa dalam menerapkan metode eksperimen. Selanjutnya yaitu kekurangan dari model pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, tidak banyak guru yang mampu mengantarkan siswa kepada pemecahan masalah. Kedua, seringkali memerlukan biaya mahal dan waktu yang panjang. Dan yang terakhir, aktivitas siswa yang dilaksanakan di luar sekolah sulit dipantau guru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran konstektual. Pengertian model pembelajaran konstektual. Pembelajaran konstektual atau conceptual teaching and learning adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan konten mata pelajaran yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan memotivasi siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Model pembelajaran konstektual. Pembelajaran konseptual atau conceptual teaching and learning, konsep pembelajaran yang mendorong guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dan situasi dunia nyata siswa. Komponen utama pembelajaran konseptual. 1. Konstruktivisme adalah proses membangun dan menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. 2. Inquiry artinya proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan proses berpikir secara sistematis. 3. Masyarakat belajar didasarkan pada pendapat Vygotsky bahwa pengetahuan dan pengalaman anak baiknya dibentuk oleh komunikasi dengan orang lain. 4. Tempat pemodelan atau modeling adalah proses pembelajaran dengan memperagakan suatu contoh yang dapat ditiru oleh siswa. 5. Refleksi adalah suatu proses pengendapan pengalaman yang telah dipelajari dengan cara mengurutkan dan mengevaluasi kembali kejadian atau peristiwa pembelajaran yang telah dilakukannya. 6. Penilaian nyata adalah proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar yang dilakukan siswa. Langkah-langkah model pembelajaran konstektual. 1. Tahap invitasi. Tahap invitasi, siswa mendorong agar mengemukakan pengetahuan awal tentang konsep yang dibahas. Bila perlu, guru memancing dengan memberikan pertanyaan yang problematik tentang kehidupan sehari-hari melalui kaitan konsep-konsep yang dibahas tadi dengan pendapat yang mereka miliki. Siswa diberi kesempatan untuk mengkomunikasikan, mengikutsertakan pemahaman tentang konsep tadi. 2. Tahap eksplorasi. Tahap eksplorasi, siswa diberikan kesempatan untuk menyelidiki dan menemukan konsep melalui pengumpulan, pengorganisasian, penginterpretasian data dalam sebuah kegiatan yang telah dirancang oleh guru. Secara berkelompok, siswa melakukan kegiatan berdiskusi tentang masalah yang akan dibahas. Tahap ini akan memenuhi rasa ingin tahu siswa tentang fenomena kehidupan nyata dari lingkungan sekitarnya. 3. Tahap penjelasan dan solusi. Tahap penjelasan dan solusi,
Pada saat siswa memberikan penjelasan solusi yang didasarkan pada hasil observasinya, ditambah dengan penguatan dari guru, maka siswa dapat menyampaikan gagasan, membuat model, dan membuat rangkuman serta ringkasan hasil pekerjaannya. Yang keempat adalah pengambilan tindakan. Tahap pengambilan tindakan, siswa dapat membuat keputusan, menggunakan pengetahuan dan keterampilan, berbagai informasi dan gagasan, mengajukan pertanyaan lanjutan, mengajukan saran baik secara individu maupun secara kelompok yang berhubungan dengan pemecahan masalah. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran konseptual atau contextual teaching and learning. Kelebihan 1. Pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real. Artinya siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Hal ini sangat penting sebab dengan dapat mengorelasikan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata, bukan saja bagi siswa materi itu akan berfungsi secara fungsional, akan tetapi materi yang dipelajarinya akan tertanam erat dalam memori siswa, sehingga tidak akan mudah dilupakan. 2. Pembelajaran lebih produktif. Pembelajaran CTL mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa karena metode pembelajaran CTL menganut aliran konstruktivisme yang mengarahkan siswa untuk menemukan pengetahuan sendiri. Melalui landasan filosofis konstruktivisme, siswa diharapkan dapat belajar melalui mengalami bukan menghafal. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai model pembelajaran kuantum. Model pembelajaran kuantum menurut Bobby de Porter ialah konsep yang berisi tentang petunjuk atau strategi yang menguraikan cara-cara baru yang memudahkan proses belajar mengajar melalui perpaduan unsur seni dan pencapaian-pencapaian yang terarah dalam setiap mata pelajaran yang diajarkan, di mana hal ini akan mempertajam pemahaman dan daya ingat siswa serta akan membantu siswa menjadi lebih responsif dan bergairah. Berikut adalah beberapa teknik yang terdapat dalam model pembelajaran kuantum. Yang pertama, peta konsep sebagai teknik belajar efektif, di mana peta konsep ini berupa ide pemikiran yang dituangkan dalam bentuk gambaran atau grafik. Yang kedua, teknik rangkaian kata. Teknik ini menggunakan cara menyambung atau merantai kata menjadi cerita yang mudah kita hafalkan. Yang ketiga, teknik plesetan kata, yaitu teknik yang menggantikan kata sulit yang ingin kita hafal dengan kata lain yang bunyinya mirip atau lucu, sehingga akan lebih mudah diingat oleh otak kita dan kita menjadi lebih paham. Yang keempat, teknik akrostik, ialah teknik menghafal dengan mengambil huruf depan dari materi yang ingin diingat dan kemudian digabungkan hingga menjadi singkatan atau kalimat yang lucu. Seperti contohnya Mejiku Hibiniu yang merupakan singkatan dari mengambil huruf depan merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Model pembelajaran kuantum terdiri atas dua tahap, yaitu tahap pertama konteks, di mana tahap pertama ini adalah tahap persiapan sebelum terjadinya suatu interaksi dalam sebuah kelas. Oleh karena itu, ada 4 aspek yang harus dipersiapkan, yaitu suasana, landasan, lingkungan, dan rancangan. Suasana di sini dalam artian bagaimana keadaan kelas, lalu bahasa yang dipilih, dan bagaimana cara menjalin rasa simpati dengan siswa. Yang kedua, landasan yaitu kerangka kerja atau tujuan, keyakinan, kesepakatan, prosedur, dan aturan bersama yang menjadi pedoman untuk bekerja dalam komunitas belajar. Yang ketiga yaitu lingkungan, yaitu cara menata ruang kelas, pencahayaan, warna, susunan kursi, tanaman, dan semua hal yang mendukung proses belajar, yang menjadikan belajar menjadi lebih menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Yang keempat dan yang terakhir, rancangan, yaitu penciptaan terarah unsur-unsur penting yang menimbulkan minat siswa, mendalami makna, dan memperbaiki proses tukar-menukar informasi. Lalu tahap kedua, isi, yaitu merupakan tahap pelaksanaan interaksi belajar, yang mana meliputi 4 hal, yaitu presentasi, fasilitas, keterampilan belajar, dan keterampilan hidup.
Presentasi yaitu penyajian pelajaran dengan berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran kuantum sehingga siswa dapat mengetahui banyak hal dari apa yang dipelajari, di mana dalam titik ini juga bermaksud untuk memberikan petunjuk dan pemodelan terhadap siswa akan materi yang diajarkan. Yang kedua, fasilitas. Fasilitas yaitu proses untuk memadukan setiap bakat siswa dengan kurikulum yang dipelajari, di mana menekankan keahlian seorang pengajar sebagai pemberi petunjuk untuk siswa dengan memberikan langkah-langkah yang ditempuh untuk mengakomodasi karakter siswa. Yang ketiga, keterampilan belajar, yaitu bagian yang mengajarkan bagaimana trik-trik dalam belajar yang berdasarkan pada prinsip pembelajaran kuantum sehingga siswa memahami banyak hal meskipun dalam waktu yang singkat. Yang terakhir, keterampilan hidup. Bagian ini mengajarkan bagaimana cara berkomunikasi dengan efektif dengan orang lain sehingga terbina kebersamaan dalam hidup. Keterampilan hidup diistilahkan juga dengan keterampilan sosial. Terima kasih, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.